Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube Yani Kabar Story. Baik teman-teman, untuk yang belum kenal, salam kenal ya. Dan untuk yang udah kenal, apa kabar? Semoga sehat selalu ya semuanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman, untuk hari ini saya akan sharing tentang zikir, yang mana zikir itu bisa membuat kita tuh keluar dari sesuatu hal yang rumit. Misalkan yang namanya kehidupan kita ya, ada naik ada turun gitu ya, ada senang ada susah gitu ya, ada masalah ada nggak ada masalah gitu ya. Yang namanya roda kehidupan itu terus berputar ya teman-teman. Tidak ada manusia di dunia ini yang hidupnya senang-senang terus sedih terus, enggak ya. Allah itu maha adil ya teman-teman. Jadi di sini saya akan mensaringkan tentang bacaan zikir satu kalimat, tapi benar-benar bisa memberikan jalan keluar di saat kita sedang mengalami sesuatu hal yang sulit gitu ya teman-teman. Baik teman-teman, pernah gak kalian ketika kalian membutuhkan pertolongan, tapi kalian larinya bukan ke Allah, malah ke sesama manusia gitu ya. Terus ketika kalian meminta pertolongan kepada sesama manusia gitu ya, kalian pernah gak merasakan kecewa gitu? Jujur, pernah atau tidak? Pasti merasakan kecewa. Kecewa karena apa? Ketika kita membutuhkan pertolongan orang yang ada di sekitar kita, baik itu sebut saja saudara atau teman ya, yang mungkin kita bisa percaya gitu ya ke orang tersebut. Terus kita berharap kita diberikan pertolongan ya, sesama hamba Allah gitu ya, tapi ujung-ujungnya kita malah mendapatkan sesuatu hal yang kecewa ya, karena mungkin mereka lagi gak ada. Jadi ketika kita minta pertolongan kepada sesama hamba Allah, kita merasakan kecewa. Betul apa betul teman-teman? Betul kan? Sekarang lain lagi sama Allah. Kalau kita mempasrahkan diri kita kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, kan Allah menyediakan waktu untuk kita curhat ke Allah, untuk kita bermunajat kepada Allah di waktu apa? Di waktu sepertiga malam terakhir teman-teman. Sholat tahajud, sholat hajat, dimana sebagian orang di alam dunia ini ketika di jam-jam segitu kebanyakan orang lagi pada tidur nyenyak, mau ngambil air wudhu juga dingin gitu ya, cuman buang air kecil tidur lagi. Nah waktu itu pergunakan untuk curhat kepada Allah, menceritakan keluh kesah kita, menceritakan sesuatu hal yang menurut kita tuh butuh pertolongan Allah gitulah. Minta pertolongan kepada Allah lebih baik daripada minta pertolongan ke sesama manusia ya teman-teman gitu. Kalau minta pertolongan ke sesama manusia, kita pasti mendapatkan sesuatu hal yang namanya kecewa. Kecewa kalau gak bisa ditolong, kecewa kalau teman-teman ataupun saudara kita gak bisa bantu kita. Tapi Allah, ketika kita meminta pertolongan kepada Allah, Allah akan welcome dan bersedia kapanpun, dimanapun. Allah akan selalu membantu kita. Tapi kita harus bermunajat di sepertiga malam terakhir dulu, curhat kepada Allah dulu, pasrahkan semua kepada Allah. Pasrah di sini bukan berarti kita putus asa ya, tapi kita menyerahkan semuanya kepada Allah gitu ya. Di samping kita usaha gitu di dunia, jalur langit layah ditingkatin gitu ya teman-teman. Nah balik lagi ke pembahasan pertama gitu ya teman-teman. Indahnya kita meminta pertolongan kepada Allah daripada sesama manusia. Ya mungkin di dunia ini bukan berarti kita gak bisa ya meminta pertolongan sesama manusia ya.
Tapi di sini kita lebih baik ke Allah gitu. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Dimanapun kita berada, persoalan apapun, sebesar apapun, masalah segede gunung sekalipun, Allah akan membantu kita, asalkan kita mau mengikuti perintahnya gitu ya, seperti sholat, bersedekah, terus ibadahnya ditingkatin, baca sholawatnya dibanyakin, baca istighfarnya gitu ya, istighfar, astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Semakin banyak kita baca istighfar, semakin dosa-dosa kita dihapus sama Allah, dan semakin pintu rezeki itu terbuka untuk kita, teman-teman, karena dosa-dosa kita sudah dihapus dengan baca istighfar itu. Nah, kita balik lagi ke pembahasan yang pertama ya teman-teman. Saya akan membahas satu zikir yang isinya begini teman-teman. Zikir ini mungkin kalian familiar sekali ya, sering dibaca tiap hari gitu ya, tanpa disadari bahwa satu kalimat ini bisa memberikan jalan keluar di setiap persoalan kalian di kehidupan ini ya teman-teman. Maaf ya, cara bicara saya masih terbata-bata ya, karena masih belajar gitu ya, ngonten, masih belajar bicara di depan kamera gitu ya. Gini teman-teman, saya akan membahas tentang zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Dan la haula wala quwata illa billahil aliyil adim ini memiliki arti gitu ya, memiliki arti tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah gitu ya. Jadi la haula wala quwata illa billahil aliyil adim ini, jadi tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah, kepasrahan hambanya kepada Allah yang menguasai seluruh alam gitu ya. Terus dan menggambarkan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang dapat menandingi kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, amalan ini kerap kali diamalkan ya teman-teman dalam kondisi situasi sulit yang terbilang sulit sekalipun, dalam keadaan rumit gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh mengamalkan lafaz zikir ini setiap hari ya teman-teman, apalagi di saat kita lagi menghadapi persoalan yang rumit, sulit gitu ya, dan bingung gitu ya. Bisa nih amalan ini diamalkan ya teman-teman. Bacaannya kayak tadi ya, zikirnya itu la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah gitu ya. Jadi pasrahkanlah semua kepada Allah, di samping kita berusaha di dunia ini gitu ya. Itu jalur langitnya itu pasrahan kepada Allah. Jadi yakin bahwa Allah tuh akan membantu kita ya. Yang namanya kita masrahin kepada Allah kan siapa tahu ya datang keajaiban gitu, tiba-tiba pertolongan itu datang lewat hamba Allah yang lain, misalkan datang dari arah yang tak disangka gitu ya teman-teman. Itu berkat baca ini ya, baca la haula wala quwata illa billahil aliyil adim ini. Dan jangan lupa sholawatnya juga dibaca ya teman-teman, ngaji Al-Qur'annya juga ya, waqiah tuh pembuka pintu rezeki. Dan sholatnya juga kalau bisa tepat waktu ya teman-teman gitu. Terus terus berbuat baik kepada sesama teman-teman ya, istighfar gitu ya. Terus di sini ada kalimat toyibah itu merupakan kalimat-kalimat kebaikan yang apabila diucapkan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kalimat toyibah ini berasal dari dua kata, yaitu al-kalimah yang berarti kalimat, at-toyibah yang berarti baik. Jadi kalimat yang baik gitu ya. Gitu. Jadi kalimat toyibah, kalimat zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil adim gitu ya. Jelas teman-teman ya. Maaf ya kalau cara menjelaskan saya di sini kurang begitu sempurna, kurang begitu
pasti gitu ya, karena saya masih belajar ya, belajar ngonten ya teman-teman. Masih kayak pemula gitu ya, belum mahir ya, belum lancar banget gitu ya, masih belajar ya teman-teman. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam hal penyampaian saya di sini, mohon maaf ya. Semoga informasi sharingnya bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.